Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada subuh pagi ini kita lanjutkan kembali kajian rutin, yaitu kajian akidah atau kitab tauhid, yang mana sekarang kita sudah memasuki bagian-bagian akhir. Jadi kalau kitab ini selesai, nanti kita akan carikan lagi buku tentang akidah atau tauhid yang akan membuat kita makin yakin dengan keimanan yang berdasarkan akidah Islamiyah, serta meningkatkan motivasi untuk terus menyelaraskan amal-amal kita sesuai dengan firman Allah maupun sunnah Rasulullah SAW, karena itulah yang melepaskan kita dari kerugian. Ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat ke-103 Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 ya. Silakan dibacakan terjemahnya. Demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, jadi itu cara kita agar selamat ketika nanti kita kembali kepada Allah alias wafat. Kita harus sudah mewujudkan 4 perkara yang disingkat dengan IADS ya, IADS, IADS, ilmu, amal, dakwah, sabar ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar itu mengilmui kebenaran sehingga imannya lurus, mengamalkan kebenaran sehingga amalnya adalah amal soleh, kemudian mendakwahkan kebenaran, yaitu mengajak orang untuk beriman dan beramal soleh, lalu bersabar baik ketika mengilmui, mengamalkan maupun mendakwahkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah yang datang dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah ya. Surat ke-18 ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lid-dhalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughasu bima ingkal muhli yashfil wujuh bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Ya, silahkan Pak Sikit. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang jalannya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau meminta minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nah, jadi di sini Allah menegaskan wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu yang berasal dari Rabb kalian, dari Allah Ta'ala ya. Dan inilah prinsip dasar dalam akidah. Jadi akidah itu adalah keyakinan, kita harus meyakini hal yang benar. Bagaimana kita tahu itu benar? Benar karena datang dari Tuhan kita, datang dari Rabb kita, datang dari Allah Ta'ala, yaitu ada dalam ayat Al-Quran ataupun kita mempunyai dasar
dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti di akhirat kita semua dalam setiap ucapan kita, amal kita pasti akan ditanya tentang hal tersebut. Kenapa kamu berbuat begini? Ya karena ayatnya begini, atau karena hadisnya begini. Walaupun mungkin kita tidak hafal ya, paling tidak kita harus bertanggung jawab itu seperti itu ya. Lihat saja pengadilan duniawi yang berdasarkan hukum-hukum manusia. Ketika ditanya, kamu di sini melanggar undang-undang nomor sekian tahun sekian pasal sekian gitu, atau misalnya KUHP pasal sekian ayat sekian, itu undang-undang manusia dan itu masih bisa salah ya, atau bahkan kita yakini bahwa yang benar itu tadi dari Allah. Berarti kurang lebih nanti ketika kita di akhirat ditanya juga akan seperti itu ya. Kamu mengamalkan ini apa dasarnya gitu. Jadi makanya nggak boleh ikut-ikutan. Kita harus betul-betul yakin kita punya ilmu tentang hal itu, yaitu ayatnya apa, hadisnya apa. Kalaupun tidak hafal, kita yakin oh ini mah sesuai dengan Al-Quran, oh ini mah sesuai dengan hadis. Nah, kayak begitu. Jangan cuma sugan jeung cenah ya. Harus jelas Quran dan Sunnah. Itu surat ke-17 ayat ke-36. Kita dilarang ikut-ikutan tanpa ilmu ya. Kita dilarang hanya kira-kira, hanya perasaan saja ya. Tapi harus jelas dasarnya ya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya silakan. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan hanya sekedar dugaan-dugaan, terutama masalah akidah ya. Masalah akidah kita menetapkan Allah itu begini, Allah itu begitu, itu tidak boleh dengan perasaan, dengan logika ya. Orang-orang Sunda Wiwitan atau orang-orang Sunda Buhun itu kadang-kadang seenaknya saja mengomongkan tentang Gusti Allah teh di luhur, di handap, di kulon, di kaler, di leutik, di gede. Akhirnya jadinya didefinisikan gitu, makan gitu. Jadi seenaknya saja berfilsafat begitu kan, Allah teh gitu, kieu gitu. Itu nggak boleh. Kita harus menetapkan tentang Allah sesuai dengan yang Allah mau, yaitu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cuma dugaan, yaitu surat ke-41 ayat 23. Wadalikum donukumul ladhi donantum birabbikum ardakum fasbahtum minal khosirin ya. Silakan Pak Sigit. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Ya, jadi terimalah pengertian dan keyakinan tentang Tuhan kita itu dari Tuhan kita sendiri. Terimalah pengertian dan keyakinan tentang Allah itu dari Allah sendiri ya, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang paling sederhana yaitu di surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah al-ilah, sembahan ahad, satu-satunya. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu yang disebut tauhid uluhiyah. Allahus samad, dialah tempat bergantung seluruh makhluknya karena dia Rabbul alamin ya, penguasa seluruh alam ini. Maka itu tauhid rububiyah ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak berputra dan tidak diputrakan, dan tidak ada seorang pun yang setanding dengannya, setara dengannya. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Meyakini hanya Allah pemilik kesempurnaan yang mutlak satu-satunya ya. Nah, dengan bertauhid yang benar barulah kita akan selamat. Karena kalau menetapkan bagi Allah hanya dengan dugaan-dugaan, hanya dengan kira-kira, hanya dengan perasaan, pasti salah dan pasti dicela. Tadi sudah jelas dalilnya ya.
Nah, kemudian bab yang sedang kita bahas yaitu ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Apa bedanya menghapus dan mengurangi? Kalau menghapus tauhid, seseorang KTP-nya Islam tapi tauhidnya hilang, maka dia mati dalam keadaan syirik atau kafir. Berarti dia kekal di neraka, ya. Tapi kalau mengurangi tauhid, dia menetapkan bagi Allah, dia mentauhidkan Allah, tapi tidak sempurna, maka dia terancam siksa neraka sebelum pada akhirnya masuk surga, ya. Dan jangan dianggap enteng itu, nggak apa-apalah ke neraka dulu kan ujung-ujungnya masuk surga. Karena sebagaimana nikmat di surga itu mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak akan terbayangkan dalam hati manusia sekarang, maka pedihnya siksa neraka pun sama, ya. Ya, kepedihannya tuh belum pernah terdengar, belum pernah terlihat, dan pasti tidak akan kuat, ya, pasti akan berat, walaupun tidak selamanya, walaupun orang yang bertauhid pada akhirnya masuk surga. Nah, ini pentingnya mengetahui ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Ya, kita membahas yang bisa menghapus tauhid atau mengurangi tauhid kalau bergabung dengan ideologi sesat, ya. Ideologi yang sesat itu ada banyak, ya. Sumber awalnya adalah ideologi yang mengatakan yang nyata itu hanya yang terlihat saja. Itu yang disebut ideologi materialistis atau materialisme, ya. Ideologi materialisme ini tidak mengakui apa yang gaib, tidak mengakui apa yang tidak bisa diindra, ya. Itu adalah awal daripada kesesatan, ya. Dari materialisme ini nanti muncul ateisme, tidak mengakui adanya Tuhan karena Tuhan itu gaib, ya kan gitu. Kemudian juga ada turunan-turunannya komunisme, kapitalisme, kemudian juga sekulerisme. Kalaupun mereka mengakui, itu tidak boleh dibawa-bawa dalam kehidupan nyata, ya. Jadi ideologi materialisme atau di sini disebutnya materialistis itu hanya mengakui apa yang bisa diindra, tidak mengakui apa yang tidak terlihat atau tidak bisa diindra. Nah, padahal ketika kita marah, ketika kita suka, ketika kita sedih, itu kan juga tidak bisa dilihat, ya. Tapi ada, gitu kan. Yang sederhana saja seperti itu, ya, perasaan itu kan sebenarnya ya tidak bisa dilihat gitu, tapi ada, gitu kan. Kemudian juga sesuatu yang sebenarnya diteorikan, misalnya sekarang kita meyakini di udara ini ada molekul-molekul O2, CO2, N2, H2, ya. Jadi ada oksigen, karbon dioksida, ada nitrogen, ada hidrogen. Kita hanya menganggap benar aja, gitu kan, padahal nggak kelihatan sama kita, ya. Kemudian sekarang kenapa lampu itu nyala? Karena ada listrik, ya, ada elektron yang mengalir sehingga akhirnya menimbulkan arus positif ke sebaliknya, sehingga akhirnya menimbulkan nyala, menimbulkan panas, menimbulkan gerak dan lain sebagainya, konversi energi. Itu juga kita percaya begitu saja tanpa harus melihatnya sendiri, gitu. Jadi sebenarnya manusia itu mempunyai kemampuan untuk beriman kepada yang gaib. Kalau dia tidak menggunakannya, maka dia tidak lebih rendah dari, tidak bisa dikatakan seperti manusia. Dia bisa lebih rendah dari hewan, yaitu surat Al-A'raf ayat 179. Jadi tidak mau merenungi ayat-ayat Allah. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, ya. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata,
tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Ya, jadi dalam hal ini Profesor Dr. Safar bin Abdirrahman Al-Hawali, ya, namanya Syekh Safar Hawali. Beliau pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin atau Akidah, dekan jurusan Akidah, berarti ketua jurusan lah ya, ketua jurusan Akidah di Universitas Ummul Qura di Mekah. Ada salah satu ceramahnya berjudul Al-Imanu bil Ghaib, iman kepada yang gaib. Kata beliau, yang membedakan manusia dengan hewan itu bukan karena logika, bukan karena ucapan atau pikiran, tapi karena manusia diberi kemampuan beriman kepada yang gaib. Berbeda dengan definisi filsafat, ya. Definisi filsafat itu al-insanu hayawanun natik, ya. Insan atau manusia itu hewan yang berpikir, hewan yang bisa bicara, hewan yang bisa berlogika, gitu. Itu menurut filsafat. Tapi kalau menurut akidah, manusia itu dibedakan dengan hewan karena manusia mampu untuk beriman kepada yang gaib. Hewan mah tidak mampu, gitu. Hewan mah tidak mampu. Tapi secara naluri ada mereka. Secara naluri ada untuk hewan. Dan ternyata kalau hanya berpikir saja, hewan pun berpikir walaupun tidak secanggih manusia. Ya, buktinya kalau kita melatih lumba-lumba, melatih anjing, melatih monyet, itu bisa. Mereka pun ada berpikirnya, tapi tidak secanggih kita. Jadi kalau hanya dibedakan dengan berpikirnya, tidak tepat. Jadi bedanya manusia dengan hewan adalah kemampuan untuk mengerti hal-hal yang gaib ketika dijelaskan. Dan kalau kemampuan itu tidak digunakan, maka tadi lebih rendah dari binatang, lebih rendah dari hewan, bahkan lebih sesat lagi. Itu di surat Al-A'raf ayat 179. Nah, tapi bedanya kalau hewan tidak akan masuk neraka, kalau manusia ya masuk neraka, kan gitu. Itu masalahnya. Ideologi materialistis, sudut pandang manusia terhadap kehidupan dunia ada dua. Pertama, pandangan hidup materialistis, dan kedua, pandangan hidup yang benar. Keduanya memiliki dampaknya tersendiri. Ya, tadi pandangan hidup materialistis adalah hanya membenarkan apa yang bisa diindra saja, yang lain-lain tidak dianggap. Yang sering saya sampaikan di sini yaitu yang viral ya di internet. Ada seorang petinggi partai yang mengatakan di negara kita ini banyak orang-orang berideologi tertutup. Mereka selalu berbicara kehidupan setelah fana, kayak pernah kesana aja. Lalu orang-orang pada tertawa ya, lalu orang-orang pada tepuk tangan gitu kan. Yang ngomong sama yang menertawakan sama-sama kafirnya sebenarnya ya. Sampai salah seorang budayawan mengatakan itu ucapan kekafiran itu. Tapi saya tidak mengatakan beliau kafir, masih takut juga ya gitu. Tapi kalau menurut akidah Islam itu tidak percaya kepada akhirat itu kafir gitu kan. Nah, terus kalau saya ceramah menyampaikan hal-hal seperti ini, pendukung-pendukung mereka langsung nge-WA atau komentar kepada pembawa acaranya, itu Ustadz kok gibah gitu. Kan saya nggak menyebut nama orang, walaupun orang pada tahu siapa itu kan. Itu satu. Terus mereka tahu nggak definisi gibah itu apa gitu kan. Orang yang ngomong gibah itu nggak pernah ngaji malahan gitu kan. Kata Imam Nawawi, kalau kita sedang mengadukan perkara ke hakim harus disebutkan semuanya, itu tidak gibah atau tidak termasuk gibah yang terlarang. Kemudian kalau seseorang sudah jelas kejahatannya, untuk mencegah orang lain jatuh kepada efek kejahatannya itu boleh diceritakan. Atau kalau seseorang sudah terkenal dengan sesuatu julukan yang memang nggak enak didengar, tapi dia memang terkenal dengan itu, ya tidak jadi gibah. Misalnya karena di Indonesia, di Jawa Barat ini banyak yang namanya Asep, kudu dibedakan. Aya Asep atlet, aya Asep bedog, aya Asep hayam, aya Asep teralis, aya Asep AC, itu kan karena
profesinya misalnya, karena dia terkenalnya dengan nama itu. Di kalangan ahli hadis saja ada ahli-ahli hadis yang dikenal dengan julukan-julukan kurang enak, al-a'mash, sirabun, ya, karena matanya kurang melihat, tapi tidak apa-apa gitu. Hanya kalau Imam Ahmad rahimahullah, walaupun ada julukan yang terkenal, kalau julukan itu nggak enak, dia nggak mau menyebut itu, saking tingginya budi pekerti beliau, udah gitu aja. Tetapi intinya kata Imam Nawawi, hal-hal seperti itu tidak terkategorikan ghibah yang akan berdosa orang yang melakukannya kalau itu sudah jelas, ya, sudah jelas dasarnya. Nah, makanya kembali tadi ya, kembali di akhirat kita pasti ditanya tentang apapun yang kita katakan, yang kita perbuat, bahkan apapun yang kita pikirkan. Kita bisa ngejawab enggak, ya Allah, setahu saya ini ayatnya begini, setahu saya ini hadisnya begini. Nah, gitu ya, harus bisa menjawab seperti itu. Nah, pandangan yang pertama disebut pandangan materialistis, yang kedua pandangan yang benar dalam pandangan Islam. Makna ideologi materialistis yaitu manusia yang menggunakan pikirannya hanya untuk memikirkan bagaimana mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, sehingga seluruh aktivitasnya hanya untuk mencapai itu semua. Akalnya tidak pernah memikirkan hukuman-hukuman di akhirat. Ia tidak pernah beramal untuk akhirat, tidak pernah mempedulikannya, bahkan tidak tahu bahwa Allah menjadikan kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat, sebagai tempat untuk beramal, dan akhirat itu sebagai tempat untuk menerima balasan. Nah, ini sudah sering saya sampaikan ayat-ayatnya, tapi perlu dijelaskan lagi ya. Surat ke-28 ayat 77 yang menyebutkan bahwa dunia itu hanya sekedar ladang atau tempat kita menanam untuk memanennya nanti di akhirat. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya, silakan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, ayat ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan kita harus seimbang dunia dan akhirat. Padahal ayat itu menjelaskan perintahnya adalah bersungguh-sungguhlah untuk menggunakan yang Allah berikan di dunia untuk kebaikan akhirat. Walaupun ada perintah lain, jangan lupa juga bagianmu di dunia. Jadi dunia sekedar jangan lupa. Jelas di sini bukan keseimbangan ya, tapi proporsional. Akhirat harus paling dipentingkan, dunia sekedar jangan lupa. Nah gitu ya. Kemudian dalam ayat lain, dalam surat Ali Imran 185, Allah menegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang berdaya. Nah, ini juga lebih menguatkan kita harus mementingkan akhirat, karena terbuktinya seseorang beruntung atau rugi baru nanti di akhirat. Kalau dia masuk surga, selamat dari neraka, baru dia orang sukses. Kalau di dunia berkuasa, kaya raya, tapi akhirnya dia kekal di neraka, dia sebenarnya orang yang gagal gitu ya. Ini menurut pandangan akidah ya.
Yang terakhir yaitu surat 29 ayat 64 menegaskan hidup di dunia ini sebenarnya bukan hidup yang sebenarnya. Seolah-olah kita sedang mimpi, begitu kita bangkit di akhirat kita baru sadar, baru terjaga gitu. Itu kalau yang ngerti ya maksud ayat ini ya. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Ya, silakan Pak Sigit. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Nah, kalau orang materialistis menganggap kehidupan dunia inilah yang sebenarnya, nanti akhirat itu dianggap hanya cerita-cerita saja, hanya dongeng-dongeng saja. Dan itu dia nyatakan baik dengan lisanul hal maupun lisanul maqal ya. Lisanul hal itu kelakuannya hanya mengejar yang duniawi saja. Lisanul maqal yaitu memang ucapannya akhirnya terbukti tadi dia nggak percaya dan nggak suka kalau orang berbicara tentang kehidupan setelah mati ya gitu. Tapi ada juga yang saya percaya akhirat tapi ya kelakuannya tetap saja tidak mengejar akhirat. Itu namanya tahu tapi tidak yakin ya. Makanya orang bertakwa itu disebut yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa itu orang yang betul-betul yakin akan akhirat. Mahwal yakin, apa itu al yakin? Al yakin huwa al ilmu tam al mujibul lil amal. Yakin itu adalah ilmu yang sempurna yang mendorong seseorang untuk beramal berdasarkan ilmu tadi. Jadi kalau kita yakin akhirat, pasti amal kita semuanya ditujukan untuk akhirat. Kalau kita yakin. Kalau hanya sekedar ngaku saja belum tentu. Itu disebut lisanul maqal. Kamu percaya akhirat? Percaya dong. Masa nggak percaya? Saya kan orang Islam gitu. Tapi kalau nggak sholat, belum dapat hidayah gitu. Kalau nggak ngaji, aduh kalau ngaji saya jadi tahu nanti saya disiksa lebih berat. Mending nggak tahu gitu. Atau banyak ekol gitu kan orang yang hanya ngaku saja mah gitu, hanya lisanul maqal, lisanul halnya, kelakuannya tetap mengejar dunia kan begitu. Nah ini juga dilema menurut saya dilema ya. Ketika sekarang ilmu agama juga mudah sekali didapat sehingga orang-orang yang belajar sebentar saja itu bisa langsung bicara agama tinggi-tinggi gitu. Tapi melihat kelakuannya kok kayak dia juga cinta dunia ya, ngejar-ngejar dunia gitu. Bangun rumah megah banget gitu kan, terus dia pamer juga soal keberhasilan duniawinya. Jadi lisanul maqalnya dia cinta agama, tapi kelakuannya tetap akhirnya bersaing dalam masalah dunia. Ini dilema ya. Dilema itu dalam arti seseorang tertipu hanya karena merasa sudah punya wawasan agama, lalu merasa bahwa dia sudah cinta akhirat. Belum itu ya. Yang disebut cinta akhirat itu ya berjuang betul-betul untuk mengejar kebahagiaan akhirat, mencari ridho Allah dan tidak terlalu mempermasalahkan urusan duniawi secara berlebihan. Biasa saja ini kehidupan icip-icip lah gitu kan. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat gitu. Nah, harus bisa bersikap begitu gitu. Tapi kadang-kadang ya itu kalau urusan agama sedikit sekali tanggapannya. Tapi kalau sudah urusan dunianya yang dipermasalahkan, dia habis-habisan kayak berjihad gitu ya. Nah itu masalah itu ya. Barang siapa yang dalam kehidupan dunia ini sibuk dengan amal soleh, maka ia beruntung di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan kehidupannya di dunia, maka akhiratnya juga akan sia-sia atau rugi, sebagaimana firman Allah, khasirud dunya wal akhirah, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia adalah orang yang merugi di dunia dan di akhiratnya. Yang demikian itu adalah kerugian yang paling nyata, yaitu nanti di akhirat. Allah tidak menciptakan dunia ini dengan sia-sia. Allah menciptakannya untuk sebuah hikmah yang agung, sebagaimana firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi, di dunia sebagai perhiasan bagi bumi ini, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya. Ya, bahwa ahsanul amal, apa yang disebut ahsanul amala itu, Imam Fudail bin Iyad ketika ditanya apa itu ahsanul amal, ya, atau ahsanul amala, kata Imam Fudail, akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling baik amalnya adalah orang yang paling ikhlas karena Allah dan paling shawab, tepat sesuai perintah, ya. Jadi agar amal kita terbaik harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, lakukan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, lakukan dengan mengetahui dalilnya bahwa ini tepat sesuai ayat, sesuai hadis, sesuai Quran dan Sunnah. Jangan cuma sugan jeung cenah, ya. Itu di surat ke-18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk ayat 110-nya, ayat terakhir, ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ya, jadi itu syarat agar diterima amal, akhlasuhu aswabuh, yang paling ikhlas dan paling shawab, yaitu beramal soleh, amal yang sesuai perintah atau mutaba'ah, dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, atau ikhlas. Jadi itu 2 syarat diterimanya amal yang disebut imut, ya. Imut itu ikhlas dan mutaba'ah, ya. Ikhlas karena Allah, mutaba'ah mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupan dunia ini Allah telah menciptakan banyak kenikmatan yang bersifat sementara dan perhiasan yang nampak, baik itu berupa harta, anak, pangkat, kekuasaan, dan kesenangan lain yang hanya diketahui oleh Allah. Namun Allah mengingatkan agar kita mengejar yang lebih baik, yaitu akhirat, ya. Ini penutup untuk pagi ini. Nanti kita akan perdalam bahayanya ideologi materialistis atau materialisme itu, yang kadang-kadang kita melakukannya bukan dengan lisanul maqal, tadi bukan ucapan kita, tapi kelakuan, ya. Lisanul hal ternyata masih mengejar dunia, masih tertidur, terlalu cinta dunia. Makanya kita harus hayati dulu ayat-ayat yang menggugah kita untuk tidak terlalu memperbesar urusan dunia. Jadi biasa saja. Kata Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala, ngapain kamu kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore terus lembur lagi gitu kan? Dunia mah sekedar saja. Pengajian nggak pernah pengen lembur, ya. Udah telat dikit aja ustadznya dikasih isyarat kan gitu kan. Tapi kalau kerja dunia udah dari pagi sampai sore lembur lagi gitu. Buat apa itu gitu kan? Itu Ustadz Yazid, ya, begitu beliau sangat mengingatkan jamaahnya untuk mengejar akhirat, ya. Ini memang seperti kata Al-Quran surat 3 ayat 14 sampai ayat 17, ya. Ini sebagai penutup kajian pagi ini sebelum nanti ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ayat 14 sampai ayat 17, ya. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?
Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka." Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Ya, baik ya. Jadi sebelum saya lupa, kita amalkan dulu doa tadi ya. Rabbana, ikuti saya. Innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, sungguhnya kami termasuk orang-orang yang beriman kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Amin ya. Silakan Pak Sigit diatur bagi yang mau bertanya atau menanggapi. Bapak sekalian yang ingin menanggapi atau bertanya, ya Dok. Mungkin lebih prioritas yang berkaitan dengan tema dulu, baru nanti berikutnya setelah itu yang tidak berkaitan dengan tema. Ya, sedikit Pak. Ya, mengapa oleh? Ada kata atau hadis dunia wadin kari jelain. Dunia dan agama itu harus seimbang, seperti kaki dua. Jadi tidak pincang. Apakah itu hadis atau kata-katanya? Ya, itu tadi kekeliruan dalam menganggap dunia dan akhirat harus seimbang, yaitu 50-50, 50% 50% ya. Kalau perkataan hikmah itu disebut perkataan hikmah ya, semacam itu. Jangankan orang Islam, orang kafir pun bisa ngomong ya. Perkataan Albert Einstein ya, ilmu dengan agama itu harus seimbang, yaitu ilmu dengan ilmu kalau tanpa agama itu buta, tapi kalau agama tanpa ilmu itu lumpuh. Itu kata Albert Einstein. Jadi kalau hanya perkataan-perkataan begitu yang disebut perkataan bijak atau filosofis, itu banyak orang yang bisa ngomong. Makanya ikuti saja yang ada ayatnya, ada hadisnya. Ayatnya tadi jelas, dunia hanya senda gurau, dunia hanya kehidupan yang memperdaya ya, dunia hanya jalan untuk mencapai akhirat, bukan harus 50-50. Bahkan dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kalian orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah mencela orang kafir. Artinya kalau orang kafir lebih mementingkan dunia, orang beriman harus lebih mementingkan akhirat. Itu kesimpulannya seperti itu. Seperti itu mah ibarat orang-orang yang mengatakan kalau sholat masih pengen surga, masih takut neraka mah belum ikhlas itu. Kalau kamu ikhlas mah nggak pengen apa-apa, sholat mah sholat, weh. Omongannya kayak bagus ya, ya kayak bagus, tapi nggak sesuai dalil. Menurut dalil, bersegeralah kamu mendapat ampunan Allah dan mendapat surganya. Nah, barusan juga gitu. Jadi dunia dan akhirat itu seperti dua kaki ya, harus dunia punya, akhirat juga punya. Ilmu tungtut, dunia siar, itu bahasa Sunda kan ya. Tapi bukan seperti itu. Utamakanlah akhirat, dunia nanti akan dimudahkan oleh Allah. Itu prinsip dasar dalam akidah sebenarnya. Utamakan akhirat. Dunia maya tenang saja. Gak mungkinlah kita sejak kecil, sejak bayi oleh Allah diurus, padahal kita belum sholat, belum belajar agama. Lalu setelah kita jadi orang yang beribadah, Allah ngantap orang, nggak mungkin gitu logikanya kalau menurut Agim. Gitu. Bukan, malah kita sibuk juga memikirkan agama iya, dunia juga iya. Nanti jatuhnya kepada faham yang nanti juga akan dibahas, faham sekulerisme. Ketika ngurus dunia mah dunia, terus ketika ngurus akhirat
baru akhirat ya, memakai hadis doif ya, imal di dunyaka ka'annaka taisyu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu goda. Beramalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu hadisnya doif ya. Ya, yang barusan mah bukan hadis bahkan ya, yang adunya wadin karijlaini itu bukan hadis. Tapi ucapan-ucapan seperti itu kalau kita lihat mendalam kepada ayat-ayat sangat jauh dari makna ayat yang menyuruh kita untuk waspada terhadap dunia, jangan tertipu oleh dunia, kejarlah akhirat. Dunia itu harus dikendalikan, jangan dunia mengendalikan kita. Itu prinsip dasarnya ya. Jadi boleh kita menggunakan dunia tapi harus dikendalikan, yaitu harus dalam rangka cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada perjuangan di jalan Allah, dan harus dibuktikan ya. Itu surat 9 ayat 24 ya. Surat 9 ayat 24 sejalan dengan surat Ali Imran tadi. Makanya kalau ditanya apakah itu hadis, bukan hadis Pak. Itu hanya kata-kata hikmah atau filsafat saja, tapi dalam bahasa Arab ya, seperti al-insanu hayawanun natik, itu filsafat tapi dalam bahasa Arab ya gitu. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Nah, dari ayat ini saya ingin bertanya ya, kita boleh cinta dunia, kita juga harus cinta akhirat. Apakah itu harus seimbang? Tidak. Cinta dunia dalam rangka cinta akhirat. Berarti yang paling tinggi harus cinta akhirat, yaitu cinta Allah, cinta Rasul, cinta perjuangan di jalan Allah. Dunia boleh digunakan jika dalam kerangka itu. Bukan tidak boleh mencintai anak, mencintai bapak, mencintai istri, mencintai harta, boleh. Tapi saya mencintai ini untuk mendapat ridho Allah, untuk mengikuti Rasulullah, untuk berjuang di jalan Allah, agar akhirat saya maksimal gitu. Itu cara pikir yang benar, harus begitu. Kadang-kadang dalam masalah ini saja agak sulit meyakinkan orang. Tetap saya yakin kudu seimbang, kudu seimbang. Ngomong seimbang teh hakikatnya kamu masih tercidun. Kalau kamu ngomong seimbang itu hakikatnya masih terlalu cinta dunia. Kenapa? Ada telayak atau yang kekal dibandingkan dengan yang sementara. Nah kayak gitu. Begitu ya Pak Sigit. Gitu Ustaz, caranya gimana agar tadi keluargamu, anak-anakmu, hartamu dan sebagainya dalam rangka kita ke cinta Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah. Harus punya dasarnya ya, punya dasarnya. Misalnya kita tadi di surat Al-Imran disebutkan mencintai wanita, mencintai anak. Kita mencintai wanita, menikahnya harus dengan syariat Islam. Harus ingin sama-sama membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Harus saling menempatkan diri sebagai istri solehah dan suami yang soleh. Kita mencintai anak karena Rasul mengatakan salah satu amal yang mengalir ketika kita sudah mati adalah anak soleh yang mendoakan. Jadi kaitkan dengan dalil gitu aja. Saya mencintai harta ini karena saya bisa untuk mengembangkan pesantren, saya bisa umroh, saya bisa berinfak, kayak begitulah. Kaitkan dengan dalil. Ya, setiap yang kita cintai selain Allah, Rasulnya, dan perjuangan di jalan Allah, maka itu harus ada dalilnya. Walaupun mungkin lebih tepatnya dalih. Dalih, walaupun hanya dalih, tapi minimal kita bisa bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, saya begini karena saya ingin begini. Memang nanti akan ada resikonya, yaitu dalam hadis Abu Hurairah, beliau meriwayatkan hadis ini sampai pingsan 3 kali ya. Sampai pingsan 3 kali. Beliau mengatakan yang pertama kali akan diseret dengan wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka adalah 3 golongan manusia, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang bersedekah ya, bersedekah dengan hartanya. Ditanya kepada orang yang berjihad, kenapa kamu berjihad sampai kamu habis-habisan? Ya Allah,
aku berjihad karena ingin menegakkan agamamu, aku ikhlas melakukannya karena engkau kadzabta, engkau bohong gitu kan. Akhirnya dimasukkanlah dia ke neraka, kamu hanya ingin disebut pemberani. Lalu orang yang baca Al-Quran, ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau, karena ingin mendapat ridhomu. Kadzabta, engkau berdusta, engkau baca Al-Quran hanya ingin disebut qori, hanya ingin disebut orang yang fasih, maka masuklah dia ke neraka. Yang ketiga orang yang bersedekah, saya bersedekah menghabiskan harta di jalanmu ya Allah karena engkau semata, maka Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta, engkau hanya ingin disebut dermawan, engkau hanya ingin disebut orang yang suka berbagi. Maka di sini perlunya tauhid, ya, perlunya ikhlas dalam berniat, ya, begitu. Nah, itu caranya agar 8 perkara yang disebutkan di depan dalam surat At-Taubah ayat 24 bisa menjadi jalan kita untuk mendapat ridho Allah, yaitu kaitkan dengan dalil. Kaitkan, kenapa ini ada hubungannya dengan cinta Allah, kenapa ini ada hubungannya dengan cinta Rasul, kenapa ini ada hubungannya dengan jihad fisabilillah, baru bisa, ya. Yang sederhana aja kayak HP ini, ya. HP salah satu cara ngecek kamu punya HP ini ada lillahi ta'alanya nggak? Coba ada program Quran nggak di HP kamu? Kadang-kadang anak-anak muda nggak punya tuh program Quran di HP-nya. Itu saja salah satu indikator, ya. Kamu tidak ingat bahwa HP ini harus digunakan di jalan Allah. Minimal kalau kamu orang Islam harus punya tuh program Quran, kan macam-macam tuh APK-nya. Minimal salah satu lah punya. Jadi kalau membaca terjemah itu tidak susah, ada gitu. Tetapi kalau kita sedang ingin beribadah membaca Al-Quran, sebaiknya ambil dari mushaf. Itu yang terbaik, gitu ya. Itu kata para masyayikh, itu lebih adab, ya, lebih sesuai dengan sikap mengagungkan mushaf, ya, seperti itu. Belum, ya, masih 5 menit lagi, masih ada waktu, silakan. Ibu-ibu katanya, ibu-ibu. Oh, itu ada yang duluan, ya, silakan Pak Hasan dulu sebelumnya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kiai terlambat, mungkin karena memang suatu hal, dan saya bersyukur masih ada yang memberikan suatu amanah, yang memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Cuma yang saya ingin tanyakan di sini, kita ini kan mendengarkan yang baik-baik, ya. Terkadang bahwa kita menganggap bahwa kita itu sudah merasakan menguasai tentang Islam itu sendiri. Cuman sekarang masih ada di kehidupan masyarakat ini yang membanggakan bahwa kita sudah memegang tali ukhuwah Islamiyah dan berjihad. Tapi itu hal yang kira-kira memang masih diragukan, karena memang masih banyak kehidupan di dunia ini menginginkan duniawi. Contohnya mungkin kita bisa lihat di kehidupan ini. Terus yang kedua tentang hukum Islam, keadilan gitu, ya Pak Kiai. Ini belum lama ini ada hukuman yang koruptor 30 triliun hanya divonis 3 tahun 5 bulan. Kemudian ada anak SMP yang mengkritisi Pak Jokowi dihukum 7 tahun. Saya ingin tanyakan di sini, bagaimana menurut hukum Islam, menurut Pak Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya berat, digabung aja, ya. Silakan dari ibu-ibu yang mau bertanya, saya sambil mikir pertanyaan Pak Hasan. Bismillah. Di dalam surat Al-Isra ayat 36 dikatakan bahwa suara hati akan diminta pertanggungjawabannya. Bagaimanakah hubungannya dengan hadis yang mengatakan kalau perbuatan dosa itu dihitung setelah sudah dilakukan, Ustaz? Karena kadang suara hati itu tidak bisa ditolak. Kalau misalkan ada bisikan-bisikan atau apa gitu, apakah sudah diminta pertanggungjawabannya? Bagaimana hubungannya dengan hadis yang mengatakan kalau kita sudah melakukan bahwa baru dihitung itu merupakan satu dosa? Demikian, Ustaz.
Ya, bagus ya pertanyaannya. Saya jawab dari ibu dulu karena pertanyaan Pak Hasan lebih berat kan. Jadi inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula itu dikaitkan dengan ayat lain. Ya, ini minta bantuan Pak Sigit lagi nih. Surat ke-16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah la'alakum tashkurun ya. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi bersyukur itu menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, atau tadi bisa diistilahkan suara hati atau kolbu ya gitu, dengan menggunakannya untuk ilmu yang benar ya, melihat yang benar, mendengar yang benar, memikirkan yang benar. Nah, disitulah pertanggungjawabannya. Kalau terlintas atau terlihat sesuatu yang salah, lalu kita memalingkan mata, tidak mau memikirkannya, jadi pahala. Terlintas di hati suara yang salah ya, dibisikin untuk selingkuh misalnya, atau untuk judi online atau untuk pinjaman online, atau untuk menghina orang, lalu kita lawan, itu jadi pahala. Jadi yang diminta pertanggungjawaban itu penggunaannya, bukan apa yang terlintas, bukan apa yang terlihat, bukan apa yang terdengar. Tapi kalau kamu melihat ini, bagaimana sikap kamu? Kalau kamu mendengar ini, bagaimana sikap kamu? Kalau kamu terlintas di hatimu suara hati yang salah, bagaimana sikap kamu? Yang diminta pertanggungjawaban itu adalah aktivitas kita menggunakan mata, telinga, dan hati ya. Lalu dikaitkan dengan pertanyaan Pak Hasan, mengapa orang yang sudah merasa saya sudah berjihad segala macam, tapi ternyata banyak kelihatan yang dikejar adalah duniawi. Nah, itulah disebutnya itu ya halu ya Pak Sigit ya. Kita berhalusinasi bahwa kita sudah Islami, setelah itu kita tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Islam. Karena kita sudah Islami, maka sekarang tinggal mengejar dunia. Nah, itu tipuan setan di situ. Padahal sesungguhnya kita kan harus merasa, saya belum apa-apa ya Allah. Wong Rasul mengatakan kamu tidak akan masuk surga karena amal kamu. Rasul mengatakan begitu. Jadi kita harus merasa, ya Allah, aku harus Engkau rahmati supaya aku bisa masuk surga. Harus merasa kita tuh belum apa-apa dalam berjuang, kita tuh belum apa-apa dalam mengetahui Islam, kita tuh belum apa-apa dalam mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kalau terlalu membanggakan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar, sudah hebat, sudah merasa tadi beruhuwah Islamiyah, berjihad, hati-hati, itu bisa jadi tipuan setan untuk memperlemah perjuangan kita, ya, memperlemah perjuangan terutama ya. Yang kedua, tentang kenyataan hukum di kita itu jelas tidak adil, karena memang itu bukan hukum Islam, itu saja jawabannya ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kumu, surat ke-5 ayat 8. Saya lupa ininya Pak, kalimatnya, mungkin Pak Sigit sekaligus dites tahsinnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti. Ya. Baik. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa ya. Silakan baca terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi yang dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi walaupun kamu benci, harusnya tetap bersikap adil. Kalau tadi yang terjadi, yang korupsi itu mungkin temannya, sehingga akhirnya hanya dihukum ringan saja. Sementara
yang menghina tadi dianggap musuhnya sehingga akhirnya dihukum berat. Itu menunjukkan orang bisa berlaku tidak adil hanya karena benci atau suka, dan itu tidak berdasarkan keimanan ya. Jadi jelas ya, pertama hukumnya bukan hukum Islam, kedua sikapnya bukan sikap orang beriman, akhirnya terjadilah ketidakadilan. Nah, namun hati-hati, kita juga bisa kena seperti itu, yaitu kita punya organisasi misalnya, oh itu mah bukan dari ormas saya, nggak mau dengar. Nah itu juga sudah tidak adil, sudah tidak adil. Pergi aja, oh itu mah Wahabi misalnya, pergi aja, itu sudah tidak adil gitu, karena dia benci duluan, sudah pakai kacamata dulu ya, tidak mau dengar dulu ya. Orang beriman itu harus mau dengar, kemudian ikuti yang terbaik ya. Sudah saya sampaikan ayatnya, ini penutup saja ya karena sudah siang. Pak Sigit nanti ngobrol pribadi aja. Surat 39 ayat 17 dan 18 ya. Jadi orang beriman mah pertama walaupun benci tetap harus adil. Yang kedua, walaupun kita misalnya awalnya nggak suka tapi dengar dulu aja lah. Siapa tahu omongan dia ada yang benar, baru kita memutuskan mau diambil apa tidak ya gitu ya. Dan orang-orang yang menjauhi Tauhid, yaitu menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi mau dengar aja itu harus menghilangkan dulu perasaan suka atau benci, supaya mau dengar dulu gitu kan. Dan itu sikap orang yang ulul albab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bagi yang tidak tertampung pertanyaannya pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan di kesempatan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.